Dalam perjalanan iman kita, di dalam kita menerima mentoring daripada para guru-guru kita, kata Rasul Paulus, kamu punya banyak pendidik tapi tidak banyak bapak. Akulah bapakmu di dalam Tuhan. Demikian juga dalam kedewasaan. Jangan puas menjadi orang muda yang mengalahkan kuasa kegelapan. Sebab kita harus menuju menjadi dewasa penuh dan menjadi bapak-bapak yang mengenal Dia yang telah ada sejak semula, yaitu Kristus. Keiman kita tidak akan lebih daripada pengenalan kita akan Yesus Kristus. Bahkan Kristus Yesus yang telah ada, yaitu di sebelah kanan Allah Bapa itu. Karena itu perjalanan iman kita yang dimulai dari Gilgal, Kristen lahir baru, kemudian Bethel, Kristen penuh Roh Kudus, dan Jericho, Kristen amanat agung KAA, tidak berhenti sampai di sana. Tinggallah di Jericho, kata Elia. Tuhan menyuruh aku menyeberang Yordan. Yordan, Yarden, the descender, sungai yang menurun, sungai kematian. Dan ada banyak orang bingung sampai di sini, karena banyak orang inginnya up. Tetapi kadang-kadang Tuhan izinkan kita mengalami, yaitu dihina, direndahkan. Sebab Tuhan berkata dalam 1 Yohanes 2:15, janganlah mengasihi dunia dan segala benda-benda yang ada di dunia. Sebab barang siapa mengasihi dunia dengan yang ada di dalamnya, kasih Bapa tidak ada pada orang itu. Ya, sebab semuanya itu yaitu keinginan ataupun nafsu mata. Nafsu daging mata bisa lapar loh, hati-hati. Nafsu daging dan keangkuhan hidup tidak berasal daripada Bapa. Karena itu ketika kita menyeberang Yarden, menyeberang Yordan, itulah yang kita mati terhadap diri sendiri. Saya punya suatu kebiasaan, yaitu kalau saya dihina, saya begini saja. Dan saya katakan, aku telah mati dan hidupku ada tersembunyi dalam Kristus. Sebab saya tahu itulah kuncinya. Tidak banyak orang berkhotbah tentang pikulah salibmu setiap hari, sangkalah dirimu. Ya, tidak banyak saudaraku. Sekali lagi, kita ikut Tuhan itu bukan kenyamanan, bukan kesuksesan, tapi bagaimana mempermuliakan Tuhan, kedewasaan dan kesempurnaan. Ketika Kristus berkata, sudahlah genap, tetelestai, padaku ada makanan yang kamu tidak kenal, Yohanes pasal 4, yaitu melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Dalam hidup saya yang sudah mendekati 70 tahun, goal saya cuma satu, bukan cuma finish well, but finish great. Apa yang harus saya lawan? Diri saya sendiri, ya. Sebab yaitu masih ada, selama daging ini masih ada, keinginan daging, keinginan mata, nafsu daging, dan satu lagi yang kelihatan tidak berbahaya, keangkuhan hidup. Mungkin tidak kelihatan, dari depan kita bilang haleluya, tapi hati itu cuma kita yang tahu. Karena itu ketika kita menyeberang Yordan, kuasa Roh Kudus menolong kita untuk mengalahkan nafsu mata, nafsu daging, dan keangkuhan hidup. Karena itu tidak banyak sampai di sini. Lahir baru, good, penuh Roh Kudus, wonderful. Amanat agung, hebat. Jangan berhenti di sana. Demi hidupmu dan demi Allah yang hidup dari hidupmu sendiri, kata Elisha, aku tidak akan meninggalkan engkau. Kegigihan, ketekunan, kekuatan, itulah kekuatan yang sesungguhnya. Dan mereka berdua, Shinaim, menyeberang Yordan. Dan look what happened, kita dengar minggu depan. God bless you warga kerajaan. Amin.
Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami rindu Tuhan untuk lebih lagi memuji memuliakan nama. Engkau Alfa dan Omega Tuhan, yang awal dan yang akhir, yang ada dan yang sudah ada, bahkan yang akan datang. Tidak ada Tuhan selain Engkau Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. You are Alpha and Omega. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. Sing it again. You are Alpha and Omega. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. We give you all. We give you all the glory. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised.
kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita datang pada Tuhan. Bapak, kami berdoa supaya Engkau bicara buat kami Tuhan pada siang hari ini. Hamba-Mu sangat terbatas, tapi Roh Kudus tidak pernah terbatas. Untuk sampaikan isi hati Tuhan di tengah-tengah kami Tuhan. Terima kasih buat pujian penyembahan kami Tuhan. Dia naikkan kesungguhan hati boleh berkenan kepadamu Tuhan. Kami percaya bahwa sesuatu yang Kau ingin sampaikan buat kami Tuhan. Biar Kau bicara Tuhan, walaupun kami melalui Zoom online ini, tapi Engkau tidak pernah dibatasi dengan ruang dan waktu. Your presence is in the midst of us. Your presence in the inside of us. Thank you Holy Spirit. Kami just commit waktu ini ke dalam tangan-Mu. Ambil alih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom Ibu Bapak Saudara. Bagaimana kabar? Puji Tuhan, kita senang sekali kalau boleh berkumpul pada siang hari ini. Ya, di sana jam 11 kalau nggak salah. Ya. Baik, terima kasih buat Pak Ben dan Ibu Abigail. Perpasakan kehormatan melayani Ibu Bapak Saudara sekalian. Saya ingin berbicara kepada saudara sekalian pada hari ini, tentu tidak terlepas dari tema kita adalah developing, yaitu bagaimana kita mendengarkan suara Tuhan. Bagaimana kita mendengarkan Tuhan berbicara kepada kita. Saudaraku, tidak ada pertumbuhan tanpa kita mendengar suara Tuhan. Alkitab katakan bahwa iman timbul daripada pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Saya berdoa kepada Tuhan untuk berbicara apa pada hari ini, dan saya merasa untuk membagikan ini kepada saudara. Dan ini yang saya mau bilang. Saudara percaya bahwa Tuhan masih bisa bicara buat kita pada saat ini? Amin. Seperti Tuhan bicara buat Daud, Tuhan bicara buat Yosua, Tuhan bicara buat Yusuf. Tuhan dapat bicara buat saudara dan saya juga. Dan pada saat kita pujian penyembahan kepada Tuhan, saya merasakan ini bahwa Tuhan berbicara ini saudara. Bahwa Tuhan akan memberkati gereja Menara Tanjung Pujian. Tuhan akan memakai GBI Rock Menara Tanjung Pujian ini di kota Makassar ini untuk menegakkan kerajaan Allah dan meninggikan nama Yesus Kristus Tuhan. Dan Tuhan bilang kalau umatku dan hamba-hambaku bersatu, aku akan menyatakan kehendakku dan menyatakan isi hatiku. Banyak orang-orang yang susah akan dihiburkan. Amin. Banyak orang-orang yang terikat dengan belenggu akan dilepaskan. Amin. Banyak orang-orang yang sakit akan mengalami kesembuhan daripada Tuhan. Banyak orang-orang yang membutuhkan pertolongan akan dijawab oleh Tuhan. Yes. Banyak orang-orang yang akan mendapatkan visi-visi dan juga mimpi-mimpi daripada Tuhan. Amen. Dan orang-orang akan bergerak dengan kuasa Tuhan dan kuasa Allah Roh Kudus. Amen. Dan engkau akan mendengar suara Tuhan yang akan berkata kepadamu, inilah jalan, berjalanlah, entah engkau menganan atau mengiri. Dan engkau akan mendengar suara dari Tuhan berbicara kepadamu. Yes. Dan Tuhan akan memberkati pelayanan hambanya juga. Bapak, Benyamin dan Ibu. Ya, saudaraku, orang suka tanya begini, bagaimana kita dapat mendengarkan suara Tuhan? Yes. Apakah Tuhan masih bisa berbicara buat kita? Kita perlu tahu bahwa Tuhan kita, saudaraku, adalah Tuhan yang secara pribadi, dia adalah Tuhan yang namanya Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Dan dia kalau direct us, kalau dia menunjukkan atau memberikan kepada kita direction atau penunjuk arah buat kita, dia nggak pernah untuk menunjukkan arah buat kita itu setengah-setengah. Atau Tuhan selesaikan 50%, atau Tuhan selesaikan 70%. Tidak. Karena dia adalah Tuhan yang awal dan yang akhir. Pada saat dia menuntun kita, dia akan menuntun kita kepada kesempurnaan, kepada jalannya di dalam kehidupan kita. Dan Tuhan bilang buat saudara yang ada di tempat ini, buat engkau akan mendengarkan Tuhan, akan berbicara kepadamu, dan engkau akan mendengar dengan jelas tuntunan Tuhan buat saudara. Sangat disayangkan banyak orang sekarang, saudaraku, mau mendengarkan bahwa ada pendeta yang mau bicara buat dia. Tidak salah tentunya. Kita banyak mendengarkan di YouTube, buka YouTube, kita banyak mendengarkan orang berbicara lewat kebenaran firman Tuhan, dan orang mau bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan. It's good, but it's not enough. Nggak cukup, saudara. Saudara harus mendengar langsung dari Tuhan juga, karena saat ini saya mau bilang,
Tuhan sedang mencurahkan pemborosan pewahyuannya dengan luar biasa. Pewahyuan dengan dahsyat dia sedang curahkan kepada orang percaya. Dan saudara, kita perlu tangkap suara Tuhan ini. Dan kita perlu tangkap rencana Tuhan dan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita untuk mendengarkan langsung daripada Tuhan. Saudara yang ikut KK, yaitu kelompok kerajaan itu saudara diajarkan 3 step. Yang saya ingat sekali, dalam KK itu diajarkan tentang yang pertama, apa yang Tuhan berbicara lewat ayat-ayat firman Tuhan ini. Yang kedua, Tuhan sebagai apa lewat ayat firman Tuhan ini. Dan juga yang ketiga, saudaraku, apa komitmen kita dengan ayat firman Tuhan yang kita baca dan renungkan. Nah, kalau kita mulai melatih diri kita untuk kita menggali firman Tuhan, makan firman Tuhan, saudaraku, bedah firman Tuhan dalam kehidupan kita, saya yakin dan percaya kita akan melihat tuntunan Tuhan buat kita. Karena Tuhan kalau bicara kepada kita, dia juga bisa bicara lewat kebenaran firman-Nya buat kita. Saudara, firman Tuhan adalah ya dan amin yang akan menunjukkan kepada kita. Kalau kita mendengar suara Tuhan, kita tentunya itu harus sejajarkan dan sejalankan dengan firman Tuhan. Ada enggak dalam kebenaran firman Tuhan seperti ini? Tidak mungkin kita mendengar suara Tuhan seperti Yudas harus gantung diri. Kita tahu itu bukan dari Tuhan. Tapi firman Tuhan buat kita adalah jangan takut. Firman Tuhan buat kita, aku menyertai engkau. Firman Tuhan buat kita adalah feeding, kasih makan orang-orang yang susah. Itu firman Tuhan tentunya buat kita. Itu yang Tuhan mau untuk kita kerjakan. Saudaraku, untuk merangkul orang, menolong orang. Saya percaya ini adalah kebenaran firman Tuhan yang Tuhan mau untuk kita kerjakan di dalam kehidupan kita. Waktu saya nggak banyak, saya harus lihat waktu saya. Masih ada 20 sekian menit saya harus bicara buat saudara. Saudaraku, ini yang perlu. Bahwa saudara, di dalam firman Tuhan kita perlu lihat ayat ini. Ibrani pasal yang pertama ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan. Ibrani 1 ayat 1 dan 2. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantara nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaran anaknya yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dia Allah telah menjadikan alam semesta. Ini saudaraku, pada zaman dahulu Allah berulang-ulang kali itu saudaraku berbicara kepada nenek moyang kita dengan apa? Perantaran nabi-nabi. Saya tadi buka firman Tuhan ada di dalam Yeremia pasal yang ke-39 bagaimana Tuhan mau berbicara kepada Ebed Melek, saudara. Dia bicara kepada Ebed Melek, dia melalui perantaran siapa? Nabi Yeremia. Bagaimana akan terjadi kota Yerusalem itu akan dihancurkan pada saat itu. Tapi Tuhan bilang, aku akan menyelamatkan engkau, Ebed Melek. Karena engkau percaya kepadaku. Dan bagaimana Ebed Melek menolong Yeremia pada saat kesusahannya Yeremia pada saat itu. Tuhan bicara kepada Ebed Melek melalui Yeremia. Dan Tuhan bilang begini buat kita, bahwa dia mau berbicara kepada ibu bapak saudara. Di depan saya ada Pak Vicky Gunawan. Tuhan mau berbicara kepada Pak Vicky Gunawan. Tuhan mau bicara kepada Pak Amir, kepada Pak Ibu Isyil, dan kepada kita sekalian. Tuhan mau berbicara, saudaraku, kepada kita dengan perantaraan siapa? Tuhan Yesus Kristus. Dan saudara, Tuhan Yesus berdiam di mana? Tuhan Yesus Kristus berdiam di dalam kehidupan kita. Dia ada di dalam hati kita. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus dalam pola perjanjian baru ini, dia berdiam dalam kita secara tuntunan Tuhan itu berasal dari dalam kita. Karena Yesus berdiam dalam kita oleh rohnya. Terbiasalah saudaraku untuk mengizinkan roh kita untuk menguasai kehidupan kita. Karena waktu kita terima Yesus Kristus Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, roh kita diperbarui oleh Roh Kudus. Sebab itu firman Tuhan katakan juga bahwa Tuhan mau berbicara kepada kita. Kita melakukan keputusan-keputusan dalam kehidupan kita. Kita perlu mendengarkan dari Tuhan, melihat ke dalam. Dan juga saudaraku, Tuhan mengizinkan roh kita untuk menguasai apa? Menguasai pemikiran kita. Sehingga pemikiran kita tunduk pada Roh Kudus lewat apa? Pembacaan firman Tuhan, perenungan firman Tuhan. Dan juga mengembangkan kesadaran untuk mendengar dari Tuhan dan mentaati suara Tuhan tentunya. Alkitab katakan dalam firman Tuhan yaitu jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubah oleh pembaruan budimu supaya kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna.
Berarti kita nggak boleh serupa dengan dunia, tapi berubah oleh pembaharuan budi. In renewing of your mind, itu dalam bahasa Inggrisnya. Bukan hanya pembaharuan budi, tapi artinya adalah renewing of your mind. Yaitu adalah pembaharuan daripada pemikiran kita. Kalau kita tundukkan pemikiran kita kepada salib Kristus, kepada kebenaran firman Tuhan, kita terlalu percaya bahwa kita mengisikan roh kita untuk menguasai pemikiran kita, untuk melakukan keputusan-keputusan di dalam kehidupan ini. Saudara, bagaimana kita bisa mendengarkan suara Tuhan kalau kita tidak memiliki hubungan pribadi kita dengan Tuhan? Saya ulang lagi. Bagaimana kita dapat, saudaraku, untuk mendengarkan Tuhan bicara buat kita kalau kita tidak memiliki deep relationship with God? Di rumah saya ada 3 laki-laki ganteng. 1 suami saya, 2 anak saya laki-laki. Kami tinggal berempat dalam satu rumah ini. Saudara, kalau saya ada di kamar dan ada suara yang mau masuk ke kamar, saya udah bisa menebak ini siapa. Oh, ini seperti langkahnya anak saya yang terakhir, BJ. Kalau dia jalan, boom, bong, 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 begitu saudaraku. Itu karpetnya itu saudaraku kerasa. Bang Jo juga saya tahu. Bukan hanya itu, turun tangga aja saudara. Caranya turun tangga itu kita bisa tahu juga. Tapi yang paling jelas kalau apa? Kalau dia bicara kan, dia ada di mana kita udah tahu, oh ini pasti BJ, ini pasti Jess, ini pasti Bang Jo. Suara nggak bisa ditipu. Kita yakin 100%. Nggak akan salah itu. Saudara, kalau kita membangun hubungan kita yang akrab, intim dengan Tuhan kita, I do believe this. Kita akan dengar suara Tuhan bicara buat kita. Bukankah domba-dombaku akan mendengarkan suaraku, kata Tuhan. Dia gembala kita yang baik. Kita adalah domba-dombanya. Dan kita akan mendengarkan Tuhan berbicara buat kita. Saudara, saya kemarin, kalau saya bilang kemarin itu, kalau nggak salah minggu lalu, 2 minggu lalu, saya lupa. Saya berbicara di GBI Rock Perintis. Saya berbicara tentang bagaimana untuk kita bisa membangun hubungan, mengembangkan hubungan yang kuat dengan Tuhan. Lewat apa? Membangun dasar yang kuat. Membangun dasar yang kuat itu, yaitu seperti rumah dibangun di atas dasar batu, bukan pasir. Karena kalau datang angin, hujan, banjir, dia tetap berdiri teguh. Karena dia dibangun di atas dasar batu yang kuat. Testing fondasi yaitu seperti hujan. Testing, saudaraku, tembok-tembok rumah itu seperti angin. Testing, saudaraku, banjir itu, saudara, itu adalah seperti apa? Testing dasar kita atau fondasi kita. Kita sedang diteskan sekarang ini dengan masa-masa yang sulit di depan kita yang kita masih tidak menentu. Saya dengan Bang Jo udah pengen sekali balik ke Makassar, saudaraku. Tapi kita belum mengetahui ke di depan ini bagaimana border kita nantinya ada di Australia ini, bagaimana kita keluar, bagaimana kita bisa masuk kembali, karena ada puluhan ribu orang yang sedang menanti pulang, sedang antri masuk ke tempat ini. Dan saya mau bilang saudara, banyak hal. Perdana Menteri sedang akan berbicara rapat dengan premier daripada Victoria ini. Banyak hal yang sedang kita tunggu dan kita belum tahu apa yang terjadi di depan ini. Dan saya mau bilang ini kepada saudara, banyak hal-hal yang kita pikir kapan vaksinnya datang dan seterusnya. Tapi saudara, kita nggak perlu takut, kita nggak perlu gentar, kita nggak perlu bimbang, karena kita tahu kalau rumahnya kita, kehidupan kita memiliki fondasi yang kuat, itu hubungan kita dengan Tuhan, saudaraku. Apapun yang terjadi di sekitar kita, saudaraku, kita tetap kuat berdiri, kita tetap teguh berdiri, karena kita ini memiliki hubungan fondasi yang kuat, hubungan pribadi dengan Tuhan yang tidak bisa dipisahkan oleh apapun dan tidak bisa dipisahkan oleh siapapun juga. Nah, sebab itu kita perlu untuk mengenal Tuhan sungguh-sungguh dalam hidup ini. Filipi pasal yang ketiga ayatnya ke-10 bilang, Filipi 3 ayat 10,
Yang ku kehendaki, Alkitab bilang begini, mengenal dia dan kuasa kebangkitannya, dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Alkitab bilang ini, yang ku kehendaki mengenal Tuhan. Bukan hanya mengenal Tuhan, saudaraku, tapi ini juga dalam kuasa kebangkitan, dalam juga penderitaan, supaya kita apa? Serupa dengan dia. Tentu tujuan kehidupan kita, saudaraku, nggak ada yang lain adalah menjadi serupa dengan Kristus, saudara. Menjadi serupa dengan gambaran Yesus, menjadi serupa dengan tujuan-tujuan Tuhan dalam kehidupan kita, menjadi serupa dengan karakter Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan saudaraku, mengenal Tuhan ini perlu dalam kehidupan kita. Di dalam kemenangannya dan juga di dalam kematiannya kita perlu mengenal Tuhan. Waktu kita boleh mengalami, saudaraku, kuasa kebangkitan artinya mengalami kemenangan-kemenangan di dalam kehidupan kita. Mengalami semua berkat-berkat dalam kehidupan kita, kita mengenal dia. Waktu kita juga menderita karena Yesus Kristus Tuhan, kita bisa mengenal dia sungguh-sungguh. Saudaraku, saya sebutkan mengenal Tuhan itu ada 3 hal, saudara. Yang pertama, mengenal karena tahu. Ya. Yang kedua, saudaraku, adalah mengenal karena apa? Karena kita bergaul. Yang ketiga, mengenal karena hubungan intim. Kita mengenal, saudaraku, satu sama lain karena ada 3 hal. Mengenal karena tahu. Lewat apa? Oh, lihat di Facebook. Saya tahu dia di Facebook. Saya tahu dia di IG. Ada orang yang tentu mungkin follow saudara yang saudara nggak kenal, kan? Saya juga kira-kira pikir, siapa ya ini? Saya nggak terlalu kenal, tapi follow. Saya pun tahu pasti saudara demikian. Banyak yang follow saudara, saudara nggak kenal siapa ya follow saudara. Ya, mengenal karena tahu aja, dan juga kenal karena bergaul, karena teman. Tapi ini mengenal karena hubungan intim ini perlu sekali. Kita perlu mengenal Tuhan karena having relationship with Him. Dalam Kejadian pasal yang keempat, ayat yang pertama bilang ini, Adam knew Eve. Dia bilang Adam mengenal Hawa. Waktu Adam mengenal Hawa, lahirlah anak-anak mereka. Masa mengenal langsung punya anak? Tentunya enggak. Tapi saudara, knew atau mengenal dalam bahasa aslinya adalah yada, yang artinya mengenal seperti hubungan suami dan istri. Sehingga bisa menghasilkan apa? Berbuah. Menghasilkan benih ilahi tentunya. Saya yakin demikian. Waktu kita mengenal Tuhan, saya yakin begini, kita akan mendengarkan Tuhan coba berbicara kepada kita. Ya, bahasa Inggris kan Adam knew Eve. Knew ini kan dalam bahasa aslinya mengenal, saudaraku. Tetapi knew di sini, saudaraku, adalah artinya yada, yang seperti bahasa Indonesianya lebih kuat, bersetubuh dengan Hawa. Oke, thank you buat penampilan firman Tuhan yang ada di depan ini. Kita perlu, saudaraku, untuk kita apa? Serupa dengan Kristus tentunya. Untuk kita mengenal dia, sungguh-sungguh mengalami hubungan yang intim dengan Tuhan. Saya suka di Alkitab ini, saya baca ya, kita baca yuk, Yohanes 15, ayatnya yang ke-15. I love this one. Ini bilang apa, saudara? Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Haleluya. Tuhan panggil kita bukan servant lagi, saudaraku. Karena hamba, saudara, tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Hubungan antara hamba dan Tuhan. Tapi Yesus, haleluya, menyebut saudara dan saya sahabat. Karena sahabat dapat memberitahukan segala sesuatu yang didengar daripada Bapa buat kita. Saudara tahu apa itu sahabat? Saudara, sahabat artinya gini. Dia bisa ceritakan hal-hal yang rahasia. Iya enggak? Ibu Abigail punya sahabat enggak? Bukan Pak Benyamin loh, sahabat perempuan yang lain. Punya. Iya enggak? Saya punya sahabat. Saya ingat sekali waktu saya masih SMP, masih SMA, saya punya sahabat sampai sekarang. Saya adalah orangnya yang kalau punya sahabat itu bisa lama, bisa saya ingat terus. Punya teman itu saya menjaga hubungan. Kalau punya teman, punya sahabat, saya menjaga hubungan karena saya yakin kalau kita punya teman, kita punya sahabat, saudaraku, orang-orang yang Tuhan taruh dalam hidup kita, it's not by accident loh, nggak kebetulan. Amin.
Tuhan datangkan orang untuk kita bisa kenal dan membangun hubungan, itu anugerah Tuhan. Jangan sia-siakan pertemanan untuk persahabatan, saudara. Karena itu so value, itu bernilai sekali. Kenapa kita tidak kenal langsung orang yang ada di jalan, yang kalau saudara ketemu orang di jalan kenal dia? Enggak kan. Tapi saudara, kita bisa kenal orang-orang di sekitar kita, orang-orang yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Dan saya sangat value, saya sangat menghargai sekali pertemanan, persahabatan. Misalnya dengan Amir yang ada di sini, saya menghargai saudaraku, persahabat yang Tuhan berikan. Ibu Isya sangat menghargai pertemanan, persahabatan. Ada Ibu Liana juga di sini sangat menghargai, saudara. Saya mau bilang begitu. Ini perlu dalam kehidupan kita. Dan sahabat saya ada, dia ibu gembala yang ada di kota Solo sekarang. Saya bisa ngobrol sama dia bisa ceritakan kepada saya hal-hal yang rahasia, saya pun demikian, hal-hal yang sangat dekat. Anyway, saya mau kembali kepada ini buat saudara, bahwa Tuhan perlakukan saudara sebagai sahabat. Amin. Dan mari perlakukan Tuhan juga sebagai sahabat. He's not only our brother. Dia bukan hanya kita punya brother, Tuhan itu. Bukan hanya raja aja. Bukan hanya Tuhan aja. Dia adalah tempat curahan hati kita. He's our best friend yang dahsyat buat kita. Saya sangat exciting dengan Tuhan Yesus Kristus. Sebab itu, saudara, saya mau bilang begini. Mari, karena hal demikian, kita bisa dengar Tuhan bicara buat kita. Pertanyaan saya buat saudara. Sebentar lagi waktu saya habis. Kapan terakhir saudara dengar dari Tuhan? Aduh Bu Ina, saya dengar dari Tuhan kira-kira 6 bulan yang lalu lah. Tuhan bicara buat saya. Kira-kira 5 tahun yang lalu terakhir saya dengar Tuhan bicara buat saya. Nggak kelamaan tuh, saya bilang. Tadi pagi dengar nggak Tuhan bicara apa? Saudara, Tuhan mau berbicara buat saudara. Ini adalah kecelakaan yang besar kalau kita nggak bisa dengar suara Tuhan. Tuhan akan bicara sesuatu buat kita. Yang terakhir, dan saya selesai di sini. Cara-caranya kita mendengar suara Tuhan tentunya, saudara. Sebelum saya masuk yang terakhir ini, saya tiba-tiba ingat buat saudara. Kalau Tuhan bicara kepada kita, sejalan dengan firman Tuhan tentunya. Kalau Tuhan berbicara kepada kita, saudaraku, kita tahu itu bahwa kita juga mengalami ada tuntunan Tuhan dari dalam kita. Damai sejahtera, sukacita. Dan kalau Tuhan bicara mungkin ada hal-hal yang tunggu, Tuhan katakan tidak atau Tuhan katakan ya. Dan ini saudara, for our benefit, for God's benefit juga, untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan yang terakhir ini, kita perlu mendengar, it's not only listening the voice of God, tapi kita perlu mentaati suara Tuhan dalam kehidupan kita. Alkitab bilang begini, kita nggak usah buka, tapi di Kisah Rasul pasal yang ke-9, saudara bisa melihat ayat 10 dan seterusnya. Bagaimana, saudara pernah dengar tentang Ananias? Bukan Ananias dan Safira, lain. Ananias ini, saudaraku, waktu Saulus itu buta, saudara, karena dia mau menjamah banyak orang-orang percaya, mau membunuh mereka. Tiba-tiba, saudaraku, dia buta waktu perjalanan ke Damsyik. Lalu dia ada, saudaraku, di rumah temannya itu. Saudara bisa lihat di Kisah Rasul itu, pasal yang ke-9. Saudara, tiba-tiba Ananias, Tuhan datang kepada Ananias. Ananias murid Tuhan di kota Damsyik. Tuhan bicara buat dia gini. Kamu pergi mendoakan tumpang tanganmu buat Saulus. Oh Tuhan, Ananias bilang, dia orang jahat. Dia mau bunuh orang percaya. Masa saya harus ke sana? Tuhan bilang, pergilah. Karena aku mau pakai orang ini. Pergi atau tidak dia? Dia pergi, saudara. Walaupun dia ketakutan, dia pergi. Dia pergi, saudaraku, tumpang tangan kepada Saulus. Alkitab bilang gini, tiba-tiba, saudaraku, Saulus seperti ada selaput yang gugur dari matanya. Disembuhkan oleh Tuhan. Dia dapat melihat kembali. Nah, dia dengar dari Tuhan, dan Ananias mentaatinya. Banyak di dalam Alkitab, kita nggak punya waktu. Abraham disuruh persembahkan anaknya Ishak. Pergilah ke Bukit Moria, persembahkan anakku. Tuhan satu aja nih. Tuhan, bukankah ini anak perjanjian? Dia nggak ada excuse. Dia pergi, saudara, mempersembahkan anaknya Ishak. Tuhan bicara buat kita. Kadang-kadang waktu Tuhan bicara, Tuhan tuntut sesuatu untuk kita. Yaitu apa? Kepercayaan kita kepada Dia. Iman kita kepada Dia. Suatu kali, saya jalan, saudara,
jalan ya sport lah, jalan olahraga gitu. Dekat rumah saya, keliling-keliling rumah, dekat keliling-keliling kompleks. Saya jalan, terus Tuhan bilang balik. Bilang sama bapak itu, aku mengasihi dia. Udah lewatin dia, saya balik arah, putar 180 derajat. Datangi bapak itu, bicara sama dia. Tuhan Yesus mengasihinya. Itu bukan sekali. Saya sering mengalami hal itu. Di mall-mall kalau jalan. Wow, itu perlu keberanian. Dan saya tahu bukan karena kuat dan gagah kita, tapi hanya Roh Kudus yang menolong kita, saudara. Saya tiba-tiba pilih-pilih barang di supermarket, makanan. Ada orang bule, tinggi gede, pakai tato, saudara. Tuhan bilang ngomong sama dia, I love him so much. Mulai conversation-nya gimana? Oh, kamu suka, you like this kind of cheese. Kamu suka cheese keju ini ya? Ngobrol sama dia. Endingnya saya bilang apa? Can I tell you that Jesus love you? Yesus mengasihimu, Pak. Orang tato besar, saudaraku, kayak preman tuh mau nangis, saudara. Dia bilang dia butuh untuk mendengarkan tentang Tuhan pada hari itu juga. I need this kind of word, dia bilang. Saya ceritain Yesus sama dia. Bahkan saya bilang dia, kamu bisa terima Yesus. Yesus, come into my heart. Terima, masuk dalam hatiku. Saya tanya dia, kamu mau Alkitab enggak? Lalu banyak kali kita mendengarkan ada sesuatu yang Tuhan coba bicara buat kita. Dan ada suatu pengalaman yang saya nggak pernah lupakan suatu kali. Waktu saya habis pelayanan di sebuah gereja di Jakarta, saudaraku, saya ingat sekali, saya nggak bisa lupakan ini. Mungkin ada saudara pernah dengarkan kesaksian saya ini. Tapi ini yang kalau saya dengar, kalau saya ingat kembali, saya khotbah di gereja Duta Injil, saya ingat banget, di Ambassador Mall. Setelah saya khotbah di situ, saya di lantai 5 kan itu gereja. Saya turun, saudara. Saya tunggu supir saya jemput saya. Saya lihat seorang bapak, Tuhan bicara gini. Dekati bapak itu, kasih duit buat dia. Tuh, Tuhan. Iya, kasih duit buat dia. Saya buka tas saya ambil uang di dompet saya ambil kertas, saya gulung uang itu di dalam kertas. Saya kasih bapak tersebut. Bapak itu kayaknya mau naik Gojek. Udah selesai itu, saudara. Saya udah lupa. Ketemu bapak ini beberapa minggu kemudian, kalau nggak salah. Beberapa minggu atau berapa bulan, saya lupa. Ketemu dia di puncak. Waktu itu Bang Jo ada pelayanan, saya ikut Bang Jo. Dia bilang, ibunya ingat saya. Saya bilang, saya lupa, Pak. Dia cerita, hari itu dia berdoa, Tuhan, saya mau pergi kemana nih hari ini? Saya mau pergi ke gereja mana? Rupanya dia GKJJ, Gereja Kristen Jalan-Jalan, saudara. Saudara, kita jangan GKJJ ya. Kita perlu tertanam di sebuah gereja supaya kita bisa bertumbuh di situ. Dia jadi, Tuhan, gue mau kemana nih? Tuhan bilang, Duta Injil katanya. Dia pergi, saudaraku, ke Duta Injil. Dia pikir mungkin, oh, Tuhan akan bicara lewat firman Tuhan. Terus dia bilang gini, ibu, saya tahu itu suara Tuhan buat ibu. Karena waktu saya mau pergi gereja, anak saya nggak bisa minum susu. Kami nggak punya uang untuk belanjakan anak-anak makanan mereka. Saya pulang, saya bisa ke supermarket, bisa belanja. Pulang dari gereja, anak-anak saya bisa makan. Wow, saya dengar dia, saya bilang gini, thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Saya bersyukur kepada Tuhan. Bukan karena saya, saudara. Saya bersyukur karena saya bisa taat. Kalau saya nggak taat, saudara, Tuhan bisa pakai burung gagak untuk tolong Bapak ini. Tuhan kan setia. Tuhan bisa pakai siapa aja tolong Bapak ini. Cuman saya yang Tuhan mau untuk tolong Bapak ini. Apa saya mau atau tidak. Kadang-kala Tuhan mau bicara buat kita. Saudaraku, dengarkan Tuhan dan bertindak dan mentaati Tuhan. Maka saudara akan melihat bahwa ada perkara-perkara yang tidak pernah atau belum pernah saudara lihat akan terjadi dalam kehidupan saudara. Mari bangun hubungan dengan Tuhan. Supaya saudaraku, kita terus membangun hubungan mendengar dari Tuhan. Tapi ini, kalau kita dengar suara Tuhan, itu inisiatif Tuhan. Tuhan mau kita dengar suaranya. Karena Tuhan mengasihi kita. Tuhan Yesus berkati saudara sekalian. Saya selesai. Saya berdoa sebentar. Tuhan, hamba berdoa supaya tumpang tangan kepala kami masing-masing. Dan juga telinga rohani kami. Untuk kami bisa dengar dari Tuhan. Dan Tuhan, kau bicara di dalam kami. Karena kau berdiam dalam kami. Bersyukur, kami mendengar, dan kami mau taat padamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.
dan darah Kristus sudah dimeteraikan dalam hidup kita. Supaya kita diingatkan kembali bahwa gereja adalah tubuhnya yang kepenuhan Kristus. Darah kita, darah Kristus. Supaya apa yang Kristus perbuat, kita juga perbuat. Kita angkat roti dingin. Pada waktu malam sebelum Yesus disalibkan, Dia mengambil roti dan mengucapkan berkat atasnya. Dan Dia berkata, inilah tubuhku yang dipecahkan ganti kamu. Makanlah, setiap kali engkau memakannya, engkau mengingat akan aku. Demikianlah firman Tuhan. Roti yang akan kita makan bersama-sama. Bukankah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kita angkat cawan tinggi-tinggi. Sesudah ia makan lalu mengambil cawan dan mengucapkan berkat atasnya. Dan ia berkata, inilah darahku yang dicurahkan ganti kamu. Yaitu darah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh Roh Kudus. Minumlah, dan setiap kali engkau meminum, engkau memberitakan tentang aku sampai kedatanganku yang kedua kali. Demikianlah firman. Cawan berkat yang akan kita minum bersama-sama. Bukankah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Naikkan syukur kepada Tuhan, sebab Tuhan itu baik. Bahwasanya kasih setianya tetap selama-lamanya. Dia tidak pernah akan meninggalkan. Kasihnya, kuasa menyertai kita. Langsung rasakan darah Kristus mengalir dalam darahmu. Darah Kristus menghancurkan segala penyakit, kelemahan-kelemahan di dalam tubuh. Darah Yesus menghancurkan perbuatan-perbuatan iblis, rancangan-rancangan sejahat hancur, supaya hidup kita bagi kemuliaan namanya yang terima kasih. Terima kasih supaya tubuh Kristus dipenuhi kemuliaan. Tuhan Kristus menyatakan hidup Kristus kepada dunia. Terima kasih. Terima kasih. Dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur dan terima kasih. Amin, amin. Bapak, kami angkat tangan-tangan kami. Biar apapun dikerjakan oleh tangan-tangan kami, Kau buat berhasil, Tuhan. Tangan kami menjadi tangan kesembuhan, tangan pemulihan, tangan keberkatan, dan tangan-tangan kemenangan. Bahkan tangan kami boleh menjadi kepanjangan tangan Tuhan. Yes. Engkau menyinari kami dengan wajah-Mu dan memberkati kami dengan berkat yang asalnya daripada Bapa. Anugerah, kasih sayang, dan perkenanan daripada Tuhan kami Yesus Kristus. Persekutuan dan penghiburan daripada Allah Roh Kudus menyertai kami semuanya. Mulai siang hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Kita diberkati, katakan
Amin. Amin.